Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran lab biologi. Hari ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, 2 minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang sistem pencernaan, yaitu bagaimana menyusun menu seimbang berdasarkan kebutuhan energi harian, serta menguji zat kandungan yang ada di dalam makanan. Ya, nah hari ini kita akan masuk ke bab yang baru, tetapi Ibu yakin ini bukan sesuatu yang baru bagi kalian karena kalian sudah belajar hal ini dari sejak SD. Ya. Oke, nah sistem respirasi pada manusia. Sistem respirasi pada manusia ini mungkin kalian lebih familiar mendengarnya dengan istilah sistem pernapasan. Ya, meskipun sebetulnya respirasi dengan pernapasan itu agak berbeda. Nah, sebelum membahas ke sana, kita akan menerjemahkan dulu tujuan praktikum hari ini. Jadi yang pertama, setelah praktikum kita hari ini, kalian bisa memahami definisi sistem pernapasan pada manusia, ya definisinya. Kemudian menjelaskan jenis-jenis pernapasan pada manusia. Yang ketiga, membedakan mekanisme pernapasan dada dengan pernapasan perut. Dan yang terakhir, mampu membedakan jenis-jenis udara pernapasan. Nah, sekarang untuk memahami tujuan yang pertama, kalian perhatikan definisi berikut ini. Ya, sistem pernafasan. Nah, yang dinamakan dengan sistem berarti terbangun atas kerjasama berbagai organ. Ingat kembali pada bab 1 tentang struktur organisasi kehidupan, dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Nah, kita bicara tentang sistem pernapasan berarti melibatkan beberapa organ yang berperan untuk apa? Nah, pernapasan ini fungsinya adalah atau perannya untuk pertukaran gas, yaitu mengambil gas oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Nah, prosesnya secara garis besar itu bisa kita sebut sebagai ada 2 jenis ya atau dua fase. Yang pertama adalah respirasi eksternal. Yang namanya eksternal berarti melibatkan antara tubuh dengan bagian luar ya. Jadi udara saling dipertukarkan antara tubuh kita dengan lingkungan ya. Dan yang kedua, ketika udara luar sudah berada di dalam tubuh, nah oksigennya itu dibawa ke sel dan karbon dioksida yang ada di dalam sel itu dibuang begitu ya. Jadi respirasi ada internal dengan eksternal. Nah, tadi kita bicara tentang sistem pernapasan, sudah pasti melibatkan beberapa organ. Nah, ini adalah beberapa organ yang terlibat dalam proses pernapasan pada manusia. Dimulai dengan rongga hidung, ya, rongga hidung, kemudian rongga mulut. Ini adalah gerbang awal ketika kita melakukan proses pernapasan, ya. Nah, di sini ada perbedaan rongga hidung dengan rongga mulut, tapi Ibu tidak akan menjelaskan lebih jauh ya, karena ini akan dijelaskan ketika mempelajari teori di kelas ya. Ibu hanya akan menyebutkan organ-organ yang terlibatnya saja. Yang pertama rongga hidung atau bisa rongga mulut, ini bergantung kepada kondisi ya. Kemudian ada laring masuk ke dalam trakea, ini trakea, kemudian masuk ke bronkus, karena jamak ini menjadi bronki. Bronkus itu bercabang menjadi 2, mengikuti ke paru-paru, ada bronkus kanan dengan bronkus kiri. Nah, bronkus kanan dengan kiri juga secara struktural itu berbeda. Bedanya apa? Nanti silakan kamu pelajari lebih lanjut ya. Kemudian dari bronkus ini bercabang-cabang lagi menjadi bronkeolus. Di ujung bronkeolus terdapat gelembung-gelembung udara yang di sini diwarnai dengan warna kuning. Ini adalah alveolus ya. Kalau jamak dia alveoli. Di sini adalah tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dari dalam tubuh keluar atau dari luar ke dalam tubuh ya. Nah, kemudian ketika kita bernafas, silakan coba kalian ketika sedang duduk sekarang, sedang memperhatikan Ibu, kalian pasti sedang melakukan pernapasan. Nah, prosesnya itu terbagi 2, ada inhalasi atau inspirasi, yaitu proses menghirup napas ya. Jadi kalian
Nah, menghirup nafas seperti ini, kemudian dikeluarkan. Namanya adalah proses ekspirasi atau ekshalasi, ya, menghembuskan nafas. Jadi ada dua proses, yang pertama menghirup dan kedua mengeluarkan. Ini proses yang terlihatnya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah kalian harus bisa menjelaskan bagaimana udara bisa masuk dan bagaimana udara bisa keluar. Ya, bagaimana proses menghirup napas, apa yang terjadi di dalam tubuh, kemudian ekspirasi atau menghembuskan nafas, bagaimana udara bisa dikeluarkan dari dalam tubuh. Ya, oke, bersiap-siap. Nah, sebelum itu ada poin penting yang Ibu harapkan kalian bisa ingat, ya, karena ini akan sangat membantu kalian memahami proses pernafasan. Yang pertama adalah hukum Boyle, ya, di mana tekanan dalam simbolnya adalah P itu berbanding terbalik dengan volume. Ya, kalau tidak salah rumusnya adalah P1 V1 sama dengan P2 V2, ya. Jadi tekanan akan selalu berbanding terbalik dengan volume. Artinya kalau tekanannya tinggi maka volumenya rendah. Kalau volumenya tinggi maka tekanannya rendah, ya, ingat. Kemudian yang kedua, tekanan udara akan selalu mengalir dari yang tekanannya tinggi ke tekanan rendah, ya, seperti halnya dengan air. Air akan selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Oke? Baiklah, ini adalah proses inspirasi atau menghirup nafas pada pernapasan dada. Karena pada manusia ada dua jenis pernapasan, yaitu pernapasan dada dengan pernapasan perut. Ya, apa bedanya? Yang membedakan adalah otot yang berkontraksi dan berelaksasinya. Ya, oke. Kita perhatikan dulu yang pertama, yaitu inspirasi pernapasan dada atau menghirup napas. Ya. Nah, secara kasat mata ketika kalian menghirup napas, maka yang terjadi di dalam tubuh, yang terlihat dari luar adalah tulang dadamu atau dadamu terangkat. Gitu, ya. Nah, yang terjadi di dalam paru-paru kita atau di dalam dada kita adalah yang pertama itu otot antar tulang rusuk berkontraksi, ya. Di sini ada tulang rusuk. Nah, ototnya itu berada di celah atau di sela-sela tulang rusuk sini, ya. Jadi ini namanya otot antar tulang rusuk. Kalau misalnya dia inspirasi maka berkontraksi, ya. Akibatnya otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang dadanya terangkat, ya. Di sini tulang dadanya terangkat. Ketika tulang dada terangkat, volume paru-paru membesar. Ingat tadi hukum Boyle, volume selalu berbanding terbalik dengan tekanan. Karena volumenya membesar, artinya kebalikannya untuk tekanan. Tekanan dalam paru-paru itu mengecil, ya, berbanding terbalik. V dengan P itu berbanding terbalik. Nah, karena tekanan dalam paru-paru kecil, ya, berarti ketika di sini kecil, udara luar, ya, udara yang ada di luar itu lebih besar. Maka hukum gas yang kedua adalah udara selalu mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Di luar ini lebih besar daripada di dalam paru-paru. Akhirnya udara akan otomatis masuk. Itu, ya. Ini adalah proses inspirasi. Jadi udara bisa masuk adalah kerjasama antara otot antar tulang rusuk, tulang dada, volume paru-paru dengan gas, ya. Oke, ini gambarnya bisa kalian baca, bisa kalian lihat. Sekarang kita ke yang kedua, yaitu proses ekspirasi. Ya, ekspirasi berarti menghembuskan nafas. Ini sebetulnya hanya kebalikan dari yang tadi proses inspirasi. Kita coba ya. Kalau tadi inspirasi, otot antar tulang rusuknya berkontraksi. Sedangkan untuk ekspirasi, otot antar tulang rusuknya adalah relaksasi. Ya. Oke. Akibatnya dari otot antar tulang rusuk berelaksasi, maka tulang dadanya akan turun. Ya. Tulang dadanya turun. Volume paru-parunya gimana? Kalau misalnya berelaksasi otot antar tulang rusuknya, tentu saja dia akan mengecil, ya, kembali lagi ke posisi semula. Nah, ingat lagi volume akan berbanding terbalik dengan tekanan. Jadi kalau volume paru-parunya kecil, maka tekanan di dalam paru-parunya membesar, ya. Tekanan udara dalam paru-paru besar. Ingat,
udara akan selalu mengalir dari tekanan yang besar atau tinggi ke tekanan yang rendah. Di sini besar berarti di luar atau di lingkungan itu kecil, ya. Maka tekanan udara luar di sini lebih kecil, ya, lebih kecil daripada di paru-paru. Akibatnya udara akan mengalir dari mana? Mana yang besar? Di paru-paru. Maka mengalirnya dari paru-paru, ya. Dari paru-paru ke luar, ya. Ke luar. Akibatnya otomatis udara keluar. Oke, mudah ya, bisa difahami. Jadi kalian hanya perlu mengingat hukum kekekalan gas dan mana yang berkontraksi, mana yang berelaksasi. Ya, oke, itu untuk inspirasi dan ekspirasi pada pernapasan dada. Silakan kalian pahami pelan-pelan, kalian ulangi lagi, nanti juga kalian akan bisa. Nah, sekarang kita akan masuk ke inspirasi pernapasan perut. Kalau tadi ketika kita melakukan pernapasan dada, maka otot yang berperan, itu yang berkontraksi dan berelaksasi adalah otot antar tulang rusuk. Sedangkan untuk pernapasan perut, yang kita gunakan itu adalah diafragma. Yang mana Bu diafragma? Pada gambar ini digambarkan dengan bagian yang cekung, ya. Diafragma ini adalah otot yang membatasi antara rongga dada dengan rongga perut, ya. Oke. Baik, jadi kita mulai dari otot diafragma. Kalau inspirasi itu pasti kontraksi, ya. Jadi otot diafragmanya berkontraksi. Perlu kalian tahu ketika diafragma itu dalam keadaan normal atau tidak melakukan inspirasi, dia bentuknya adalah cekung, ya. Dia bentuknya cekung. Jadi ketika berkontraksi, ya, ini diafragmanya akan lebih datar, cenderung datar, ya. Nah, karena ketarik, ya, si diafragmanya menarik si dada, rongga dada, maka volume paru-parunya akan membesar, ya. Volume paru-parunya akan membesar. Ingat, kalau volume selalu berbanding terbalik dengan tekanan. Kalau volumenya membesar, pasti tekanannya akan mengecil. Nah, tekanan dalam di mana yang mengecil? Dalam paru-paru. Kalau misalnya tekanan dalam paru-parunya kecil, berarti di luar ini besar, ya. Nah, ingat lagi hukum kekekalan gas yang kedua tadi, tekanan udara akan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Di sini tadi apa? Tekanannya rendah, sedangkan di sini tinggi. Maka udara akan otomatis masuk, ya, dari luar ke dalam. Ya, ini kurang lebih sama kayak yang tadi untuk inspirasi, ya. Nah, sekarang untuk ekspirasi. Ya, mana ekspirasi? Nah, ini ekspirasi. Ya, kalau ekspirasi berarti gimana Bu? Kebalikannya, ya, kebalikannya saja. Gimana kebalikannya? Ekspirasi berarti yang pertama adalah otot diafragma berkontraksi atau relaksasi? Berelaksasi, ya. Otot diafragmanya relaksasi. Cekung atau datar, ya. Kalau kondisinya biasa berarti dia kembali ke kondisi awal, yaitu cekung. Nah, karena dia cekung, si paru-parunya tertekan, berarti volume paru-parunya jadi gimana? Volume paru-paru mengecil. Ya, ingat kalau volume paru-parunya kecil, maka tekanannya akan menjadi besar. Ya, volume berbanding terbalik dengan tekanan. Nah, sekarang tekanan dalam paru-paru besar. Berarti di luar gimana kondisinya berbanding terbalik? Di sini besar, berarti di sini kecil, ya, di luar kecil. Udara akan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi dia akan otomatis keluar. Gitu, ya. Mudah ya. Jadi bagaimana udara bisa masuk dan keluar? Ibu isi dulu ini ya. Tekanan luar lebih apa tadi?
tekanan luar lebih kecil daripada di paru-paru, udara mengalir dari tekanan tingginya tadi di dalam ya. Jadi dari dalam ke luar. Akhirnya otomatis udara keluar. Sip ya. Jadi membedakan antara pernapasan dada dengan perut adalah otot mana yang berkontraksi dan berelaksasi. Kalau dada itu berarti otot antar tulang rusuk, kalau pernapasan perut itu adalah diafragmanya. Ya, kapan kita bernapas dengan pernapasan dada atau perut? Biasanya untuk pernapasan perut itu digunakan untuk biasanya ya untuk menyanyi atau ketika sedang mengajar yang butuh volume atau udara yang lebih dalam dan lebih besar ya begitu. Baik, silakan kalian sekarang buka modulnya. Di situ ada tabel. Kalian silakan isi untuk keadaan diafragma, tulang rusuk dan rongga dada ketika melakukan inspirasi dan ekspirasi. Ya, kolom pertama dengan kolom kedua, kolom pertama berarti pernapasan perut, sedangkan yang ini adalah pernapasan dada. Untuk rongga dada, pernapasan dada dan ya. Itu tinggal kalian lihat lagi slide yang sebelum ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan praktikum yang keempat, yaitu untuk memahami volume pernapasan ya. Untuk membedakan jenis-jenis udara pernapasan. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa jenis udara pernapasan. Yang pertama adalah udara tidal. Oke, udara tidal ya. Udara tidal ini adalah udara yang biasa kita hirup dalam posisi istirahat ya, posisi biasa seperti ini. Biasanya sekitar 500 cc. Kemudian yang kedua adalah udara komplementer. Udara komplementer ini adalah udara yang kita hirup setelah inspirasi maksimal ya. Jadi udara yang masih bisa dihirup setelah inspirasi maksimal. Nah, kalau kita menghirup napas kan biasa 500 cc. Ya, begini. Nah, udara komplementer itu adalah udara yang masih bisa masuk ke dalam paru-paru setelah kita menghirup udara sekuat-kuatnya. Nah, itu namanya udara komplementer. Kemudian di sini juga ada istilah udara suplementer. Udara suplementer ini apa? Adalah udara yang masih bisa dikeluarkan oleh paru-paru ketika kita ekspirasi maksimal. Ya, kalau kita menghembuskan nafas kan biasanya gitu saja ya untuk pernapasan tidal. Tapi kalau udara suplementer itu kita mengeluarkan nafas sekuat-kuatnya dari paru-paru. Gitu ya. Itu adalah udara suplementer. Kemudian ada juga yang namanya adalah kapasitas vital. Nah, kapasitas vital ini adalah penjumlahan dari komplementer tidal dengan suplementer. Untuk apa sih Bu kapasitas vital ini? Jadi, kapasitas vital bisa kita gunakan untuk membedakan kapasitas kemampuan paru-paru untuk mengambil dan mengeluarkan nafas antara satu orang dengan orang yang lain. Ya, jadi kamu bisa nih membedakan mana sih yang kapasitas vitalnya lebih besar, apakah atlet lari atau atlet renang, ya mana yang lebih besar? Kita bisa membandingkan dari kapasitas vitalnya. Jadi kapasitas vital adalah penjumlahan dari udara komplementer tidal dengan suplementer. Kemudian ada juga yang namanya di sini udara residu. Ya, kalian sudah kenal kalau residu itu apa? Residu adalah udara sisa. Maksudnya sisa gimana Bu? Ketika paru-paru kita sudah mengeluarkan udara sekuat-kuatnya, ya. Nah, di sini di dalam paru-paru kita itu ada udara yang tertinggal. Udara yang tertinggal ini untuk membuat si paru-paru kita tetap mengembang, ya. Nah, ini namanya adalah udara residu sekitar 500 sampai 1000 cc. Ya. Jadi kalau kita jumlahkan antara komplementer, tidal, suplementer dengan residu, kita dapatkan kapasitas total paru-paru. Nah, kapasitas total paru-paru ini antara laki-laki dengan perempuan berbeda. Biasanya laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan. Ya.
Nah, nanti Bu Rina sebentar lagi akan menjelaskan dan mendemonstrasikan bagaimana caranya kita mendapatkan dan menghitung udara, jenis-jenis udara, volume pernapasan. Area. Tadi Bu Yeni sudah menjelaskan mengenai konsep sistem pernafasan. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan bagaimana sih caranya kita untuk mengukur udara pernafasan. Kalian bisa dibuka modulnya itu di halaman 43. Jadi kita hari ini akan mengukur udara pernafasannya itu adalah untuk volume tidal, kemudian udara ekspirasi, dan juga untuk kapasitas vital. Oke, alat bahan apa saja yang diperlukan? Pertama itu adalah yang kita butuhkan balon, kayak gini ya, balon. Kemudian berikutnya 2 buah penggaris, oke, penggaris 30 cm biar lebih enak nanti mengukurnya. Kemudian kalkulator. Kalau misalnya tidak ada, kalian boleh menggunakan nanti handphone kalian. Jadi cukup sederhana, hanya 3 alat saja yang kita butuhkan. Hari ini kita akan melakukan yang pertama adalah menghitung udara pernafasan, yaitu udara tidal. Jadi kalau udara tidal itu lebih ke udara pada saat kalian melakukan pernafasan normal. Jadi tidak ada menarik nafas kuat-kuatnya maupun menghembuskan nafas kuat-kuatnya. Oke, Ibu contohkan ya. Jadi kalian siapkan meniup balon seperti biasa. Oke, hasilnya seperti ini. Kemudian kalian tutup ujung dari balon. Nah, kalau udah kayak gini, berikutnya adalah kalian ukur diameternya. Kalian bisa lihat di halaman 43 itu sebetulnya ada caranya ya bagaimana kita mengukur diameternya. Jadi yang pertama adalah kita mengukur seperti ini. Ini adalah untuk yang Y. Oke, kita ukur. Kemudian lihat di sini kurang lebih adalah 6,5 cm. Oke, tingginya 6,5 cm. Kemudian dari ujung yang dikait ini ya, bukan dari ujung sini tapi ujung yang dikunci sama kalian. Kemudian sampai ke sini. Ini adalah 9 cm. Oke, jadi tadi 6,5 9 cm. Nah, kalau sudah seperti itu, kalian hitung diameternya. Tadi diameternya itu caranya adalah X plus Y itu dibagi 2. Jadi berarti 9 ditambah 6,5 dibagi 2. Berarti kira-kira berapa tuh, Bu? 15,5 bagi 2. Berarti 7,75 ya. Nah, jadi 7,75 cm. Oke, kalian bisa simpan data tersebut di halaman 44. Oke, di halaman 44 yang ini. Nah, kalian bisa simpan di sini datanya. Oke, ditulis di sini berarti tadi itu berapa? 7,75 ya, ditulis di sini. Nah, itu adalah yang volume tidal. Kalian melakukan percobaannya boleh 3 kali pengulangan atau kalian 3 kali pengulangan ya, Bu ya? 3 kali pengulangan aja. Oke, kemudian yang berikutnya adalah udara ekspirasi. Nah, kalau udara ekspirasi ini adalah udara yang kalian hembuskan setelah inspirasi normal seperti itu ya. Jadi kalian di sini menarik nafasnya biasa aja, kemudian kalian hembuskan sekuat-kuatnya sampai habis, benar-benar habis. Oke, kita coba ya. Oke, nih saya dapat segini, sama caranya kayak tadi. Kita putar, kita kunci, kemudian kita ukur berapa tinggi dan berapa lebarnya. Oke, jadi kita menghitung volumenya berapa, X dan Y-nya. Di sini untuk X-nya, Y-nya, sorry, ini adalah 13. Kemudian di sini, oke, Y-nya adalah 15. Jadi 13 tambah 15 itu 28, bagi 2 berarti 14 cm. Oke, itu untuk yang udara ekspirasi. Kemudian yang berikutnya adalah 3 kali juga, Ibu ya? 3 kali pengulangan juga, betul. Nah, yang terakhir itu adalah menghitung kapasitas vital dari paru-paru. Caranya gimana? Kalau yang ini adalah kalian menarik nafas kuat-kuatnya dan hembuskan juga sekuat-kuatnya. Kayak gitu ya, kita coba ya. Oke,
seperti ini hasilnya. Jauh beda ya. Jauh beda, Bu. Nah, nanti coba kalau yang buat biasa olahraga, orang yang suka olahraga, lari, kemudian biasanya perenang, nah nanti kalian biasanya bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Oke, kita lihat ada perbedaannya nggak ya? Oke, ini adalah tingginya 14 cm. Oke, kalau dari tinggi ada nambahin ya. Oke, kemudian di sini Y-nya dia adalah 16,5. Jadi 16,5 tambah 14 20,5. Berarti 30. berapa? Oh, 30,5, maaf. Jadi 15,25. Oh, ada penambahan. Jadi ada perbedaan ya. Antara udara ekspirasi dan juga kapasitas kita. Itu ya. Nah, sampai di situ aja nih kalau untuk percobaannya masing-masing 3 kali pengulangan. Oke, setelah itu apa yang kalian lakukan? Oke, kan kalian sudah menuliskan datanya di sini. Kemudian kalian buka halaman berikutnya, itu adalah halaman 44. Oke. Jangan lupa dirata-ratain ya, Bu ya, yang Kenapa? tadi. Yang tadi ya, dirata-ratain. yang tadi jangan lupa untuk dirata-ratakan. Kemudian kalian buka halaman 45. Oke, nah di sini kita akan menghitung bagaimana volume paru-paru, yaitu volume tidal, udara ekspirasi, dan kapasitas vital. Oke, itu ya. Nanti kita akan hitung hasilnya berapa. Nanti mungkin sama Bu ini dijelasin ya, dihitung caranya gimana. Lalu yang berikutnya nanti jangan lupa setelah kalian mendapatkan hasilnya, nanti kita akan membuat grafik ya, grafik dari percobaan yang tadi. Oke, mungkin itu aja untuk tahapan bagaimana cara mengukur udara pernafasan. Selanjutnya untuk teknis penghitungan akan dilanjutkan oleh Bu Yeni. Terima kasih. Assalamualaikum. Baiklah anak-anakku, tadi Bu Rina sudah mempraktekkan, mendemonstrasikan bagaimana cara menghitung mendapatkan data, untuk mendapatkan data volume pernapasan, ya, volume tidal, udara ekspirasi dengan kapasitas vital. Nah, tadi dari diameter balonnya, bagaimana kita mendapatkan volume paru-parunya, ya. Nah, jadi cara menghitungnya adalah kita mengasumsikan volume paru-paru itu sama dengan volume balon, di mana volume balon dianggap sama dengan volume bola, yaitu 11 dibagi 21 D pangkat 3. Rumusnya juga sudah tertera di dalam modul. Jadi tadi misalnya untuk diameternya Bu Rina mendapatkan angka 7,5. Ya, jadi cara menghitungnya adalah 11 per 21. No, it's me, your Google Assistant. Sorry. Dikali D-nya adalah tadi 7,5 pangkat 3, ya. Jadi hasilnya adalah kita pakai kalkulator 220,98, satuannya adalah sentimeter kubik, atau bisa kita setarakan dengan mililiter, ya. Jadi cara menghitungnya adalah diameter yang tadi kita dapatkan dimasukkan ke dalam rumusnya volume bola 11 per 21 dikali 7,5 pangkat 3. Hasilnya adalah 220,98 cm kubik atau cc atau mililiter. Ya, ini juga berlaku untuk percobaan pengulangan yang kedua dan yang ketiga. Ya, misalnya kita anggap saja di sini 221, di sininya 223. Maka rata-ratanya adalah 220,98 ditambah 221 ditambah 223, totalnya nanti dibagikan dengan 3. Hasilnya adalah tambah 221 tambah 223 dibagi 3. Hasilnya adalah 221,66 ya cc misalnya. Nah, untuk ekspirasi juga sama ya, kita pakai rumus yang 11 per 21 kali D pangkat 3, masukkan D-nya, di mana ekspirasi D-nya biasanya lebih besar daripada D volume tidal, dan kapasitas vital biasanya D-nya lebih besar dari volume tidal dengan udara ekspirasi. Nah, nanti di sini kita akan mendapatkan rata-rata untuk
misalnya ya anggap saja di sini 400 cc, di sini 600 cc. Misal ya, ini hanya misal. Nah, setelah itu rata-rata ini akan kita masukkan ke dalam grafik. Nanti kalian akan diminta untuk menuliskan grafik kapasitas paru-paru. Ya, di sini saja ya di modul kalian tuliskan judulnya adalah, di situ sudah ada grafik kapasitas paru-paru. Ya, dengan Y-nya adalah dengan diameter balon sebagai absis, ya berarti di sini adalah di sini untuk X-nya diameter balon, dengan Y-nya sebelah sini adalah volume paru-paru. Volume paru-parunya yang mana? Diambil yang rata-ratanya. Jadi nanti kita akan dapatkan 3 titik, ya. Di sini misalnya tadi 200, kemudian di sebelah sini 400, di sebelah sininya 600. Jadi kita bisa melihat semakin besar diameter balonnya atau volume paru-parunya, maka kapasitas paru-parunya juga semakin besar. Itu ya. Itu yang kemudian halaman 45-nya menggambar grafik. Jadi ingat harus ada judulnya, keterangan sumbu X dengan sumbu Y serta titik-titiknya yang jelas, ya. Dan terakhir adalah mengisi pertanyaan yang ada di halaman 46. Setelah itu kalian fotokan, ubah ke dalam PDF, kirimkan ke dalam kirimkan ke link yang biasa untuk pengumpulan tugas, ya. Dengan format penamaannya PM ya Bu ya. PM nama, oke, sistem pernapasan, kemudian nama kelas ya. Sudah ya. Jadi setelah itu baru kalian kirimkan ke link yang biasa. Baiklah, untuk sistem pernapasan kami akhiri sampai di sini. Untuk pengumpulannya maksimal adalah 1 minggu. Oke, 2 minggu ya, karena minggu berikutnya juga ada US untuk kelas 12, kalian juga akan libur, jadi tugasnya dikumpulkan 2 minggu setelahnya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian bisa mengerjakan ya tugasnya, dan kalau bisa kalian dokumentasikan ketika kalian sedang melakukan percobaannya ya, nanti disisipkan di PDF-nya sebagai lampiran. Ya, jadi kalau misalnya tidak ada foto berarti nilainya juga dikurangi begitu ya. Jadi tabel, kemudian pertanyaan, kemudian foto begitu. Baiklah, terima kasih. Saya dengan Bu Rina undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.